Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan yang sempurna. Kehidupannya menjadi cahaya penerang bagi umat manusia. Beliau adalah mercusuar petunjuk yang dengan sabar dan hikmah membimbing umatnya menuju jalan yang lurus. Dengan akhlak yang mulia, Rasulullah tidak hanya mengajarkan kita tentang tauhid kepada Allah yang esa, namun juga tentang kejujuran, kasih sayang, dan persaudaraan kepada sesama manusia. Setiap aspek dari sunnahnya merupakan contoh yang tak tergoyahkan bagi setiap muslim untuk meneladaninya, mulai dari cara beliau beribadah, berinteraksi dengan sahabat, bahkan juga musuh-musuhnya, hingga caranya dalam memimpin yang penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ketaatan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah manifestasi cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena beliau adalah utusan Allah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Pemirsa, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama membahas dan mengambil keteladanan dari kisah Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat kelak. Nah, seperti biasa untuk membahasnya saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat afiat. Selalu tidak pernah tidak menarik ya membahas tentang bagaimana kemudian sosok baginda Rasulullah SAW. Iya, betul. Hari ini kita juga kembali lagi Pak Kiai untuk membahas bagaimana beliau ini, terkait bagaimana dengan akhlak beliau kepada orang-orang terdekat, bahkan pada orang yang mungkin membenci beliau. Selalu menarik dan tidak pernah habis ya rasanya ibrah atau hikmah yang kita bisa dapatkan dari kisah beliau. Nanti kita akan bahas Pak Kiai. Insya Allah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai. Orang yang paling manusia yang paling mulia akhlaknya sudah pasti baginda Rasulullah SAW. Dan beliau memang diturunkan begitu ya untuk kemudian memperbaiki akhlak yang pada saat itu masanya jahiliyah ya Pak Kiai. Nah, yang kemudian menjadi menarik adalah mengapa ya esensi salah satu ajaran beliau ini adalah menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan sampai sekarang. Sebenarnya apa yang kita bisa petik dari mengapa kemudian akhlak ini menjadi landasan yang paling utama yang beliau ajarkan kepada kita sebagai pengikutnya. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mira dan para pemirsa Gapai Kemuliaan CNN yang berbahagia. Bisa jadi orang salah memilih, umpamanya mendidik anak supaya pintar lebih dahulu. Ternyata kepandaian, kepintaran itu tidak menjamin bahwa anak itu akan menjadi orang yang baik. Setuju. Tapi kalau akhlaknya yang lebih dahulu yang dikonsentrasikan, diajarkan, maka dia akan menjadi sempurna manakala ditambahkan dengan kepandaian. Jadi kepandaian bisa menjadi sumber petaka. Kepandaian bisa menjadi sumber keserakahan manakala tidak ada akhlak. Ya, itu mengapa akhlak harus menjadi pondasi dari kepandaian, kecerdasan, kehebatan, ya, teknologi dan lain sebagainya itu. Dan tipologi Nabi Muhammad ini yang menyatakan hebat bagus itu sang penciptanya. Jadi saking bagusnya akhlak dan sikap perilaku, pandangan Nabi Muhammad itu digambarkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad dalam akhlak yang agung. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil, maka boleh kita mendidik anak supaya pandai, cerdas. Tetapi jangan lupa mendidiknya untuk menjadi orang yang berakhlak, budi pekerti bagus. Jadi sempat juga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW Pak Kiai, mohon koreksi jika salah. Jadi yang bisa kemudian membawa seseorang itu ke surga itu ya memang akhlak. Begitu juga sebaliknya ya, yang bisa membawa manusia ke dalam neraka Allah itu juga akhlak ya. Betul. Oke. Jadi dia akhlak itu akan ditunggangi oleh ambisinya, kepandaiannya, obsesinya. Itu akan menunggangi akhlak.
Jadi ketika disebut dengan akhlak maka dia bisa jadi su wal khair gitu. Bisa jadi akhlaknya jelek atau bagus. Dua-duanya itu yang bisa menghantarkan seseorang itu plus minusnya itu dengan akhlak itu. Oke. Pak Kiai, sebenarnya perbedaan antara akhlak dan adab itu sebenarnya garis batasnya tuh di mana Pak Kiai? Apakah memang adab itu juga termasuk dalam akhlak atau seperti apa? Akhlak itu dari kata kholaqo itu adalah lebih banyak adalah penciptaan dasar. Jadi dari asal kelahirannya itu potensinya sama. Sama, oke. Ya, sama. Maka seperti mau menang sendiri, gampang mengeluh. Jadi fitrahnya ya Pak Kiai. Fitrahnya itu disebut dengan akhlak. Bila akhlaknya bagus, maknanya dia memperbagus asal penciptaannya gitu. Betul. Sementara adab itu walaupun dalam Etika ya. kondisi tertentu itu adab diartikan sama. Adab itu maknanya akhlak. Jadi kata adab itu kadang-kadang juga ada maknanya pendidikan. Seperti umpamanya ada hadis mengatakan adibu auladakum ala salasi khisal. Itu ajarkan adab, maknanya belajar di situ. Belajar Al-Qur'an, belajar mencintai Rasul itu. Nah, jadi adab adalah sikap karakter yang ditambahkan oleh orang tuanya atau dia sendiri yang menambahkan pada karakter-karakter tertentu yang punya nilai bagus. Maka yang pada makom ini disebutnya dengan adab. Paham. Tapi kalau dia memperbagus asli kejadiannya, Fitrahnya yang sudah ada fitrahnya dalam itu manusia tadi itu namanya akhlak. Oke, Masya Allah, paham. Nah, yang juga menarik kan bagaimana kemudian cara Allah mendidik akhlaknya baginda Rasulullah ya. Jadi bagaimana kemudian kita menggambarkan atau kita bisa belajar dari hal ini Pak Kiai? Subhanallah. Jadi kita malu ya kalau mau membicarakan tentang budi ya pekerti Nabi, akhlak Nabi itu kita malu gitu. Bahwa kok ada ya orang sehebat, sebagus, semulia ini gitu ya. Beliau oleh para mu'arrikhin, para sejarawan, khususnya para mutasawwifin, ahli sufi itu orang yang ahlamun nas. Orang yang paling halim. Ya, jadi kalau orang sabar, ya sabar itu menanti adanya perubahan. Tapi kalau halim itu menanti kesabaran dan mendoakan supaya terjadi perubahan. Nah, halim itu sifat Allah. Ya, dan Nabi Muhammad itu mengikuti sifat halimnya Allah sehingga beliau dikatakan ahlamun nas. Orang yang sangat menginginkan orang lain bisa berubah menjadi baik. Nah itu ditungguin sama dia gitu. Kalau tidak berhasil maka beliau menyesal. Ketika beliau sedang duduk bersama para sahabatnya kemudian ada jenazah. Kemudian beliau berdiri. Sahabatnya bertanya karena memang belum tahu. Ya Rasulullah, huwa minal musyrik. Itu yang meninggal itu termasuk orang-orang musyrik itu. Tapi Rasulullah tetap berdiri memberikan penghormatan karena sosoknya itu adalah ciptaan Tuhannya. Ya, jadi sosoknya itu yang meninggal itu onggoknya itu adalah ciptaan Tuhan. Iya, betul. Tetapi yang menarik bukan itu. Rasulullah sambil sendu mengatakan, kenapa aku tidak berkesempatan untuk memperbaikinya? Jadi orang itu meninggal, Nabi yang menyesal. Kenapa aku belum sampai menjamah dia, mengajak dia, meluruskan dia sampai meninggal. Beliau menyesal. Nah itu namanya ahlamun nas. Jadi beliau itu juga berharap ada perubahan ya? Iya. Walaupun kepada sabar. Orang yang mungkin beliau juga, bukan beliau, tapi beliaunya juga mungkin orang itu juga benci terhadap beliau ya? Tetap mendoakan ya Pak Kiai? Tetap. Itu kayaknya harus, apalagi di masa-masa sekarang itu berat sih Pak Kiai, sulit kan? Maksudnya kadang-kadang kalau kita sudah benci sama orang, bawaannya pengen pokoknya yang buruk-buruk deh yang mereka terima gitu. Iya ya, kan? Benar. Saya bahkan mengatakan di kalangan jamaah ketika mereka yang cinta dengan tasawuf Al-Ghazali ini.
kayaknya kajian ini akan up to date, akan menjadi penting sampai kapanpun karena pada perkembangan zaman yang bisa terlepas lebih dahulu ini soal karakter. Soal akhlak ini yang karena pendidikan semakin tinggi, tetapi akhlak semakin rendah. Nah, ini bagian yang sebenarnya perlu kita mendapatkan atensi benar ini. Betul. Masalah akhlak ini. Betul. Menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus break dulu, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rasulullah Teladan yang Sempurna. Nah, Pak Kiai, seperti biasa di segmen kedua ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita sama-sama menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid. Saya dari Indramayu, profesi saya sebagai karyawan. Yang jadi pertanyaan saya adalah Rasulullah saat ini umumnya bagi orang awam memiliki sifat wajib, ada 4, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nah, pertanyaannya, apakah ada sifat yang dimiliki Rasul di luar dari 4 sifat tersebut? Dan seiring dengan pertanyaan tersebut, apakah setiap nabi ataupun Rasul memiliki sifat tercela? Mungkin itu saja, mohon penjelasannya Pak Kiai. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, tadi ada pertanyaan dari Mas Hamid di Indramayu. Pertanyaannya ada 2. Sejauh ini yang kita tahu, kalau kita belajar waktu kecil Pak Kiai ya, sifat-sifat yang kemudian dimiliki baginda Rasulullah adalah 4, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sebenarnya apakah memang terbatas pada sifat itu saja atau ada mungkin sifat-sifat lain yang mungkin kita juga perlu tahu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pada sosok Rasul atau Nabi itu juga punya sifat tercela sih sebenarnya? Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih ya Mas Hamid. Mas Hamid ya. Yang dimaksud dengan 4 sifat yang wajib itu sifat kerasulan. Bukan sifat Nabi Muhammad. Nah, jadi 4 kerasulan artinya dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu semua yang diangkat menjadi Rasul cirinya 4 itu, sifat itu. Dan 4 hal ini yang menjadi ukuran kalau ada orang mengaku Rasul gitu. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai Rasul, maka ukur saja parameternya dengan 4 sifat ini. Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Adapun sifat Nabi Muhammad, segudang ya kebaikan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad di luar 4 sifat kerasulan ya, sifat kerasulan. Seperti tadi kita sudah bahas, salah satunya beliau adalah orang yang ahlamun nas. Beliau juga asja'un nas. Orang yang paling pemberani. Tapi wa'afun nas, orang yang paling pemaaf. Nah, orang biasanya kalau keras ya jadi preman, dia nggak punya sifat pemaaf. Kalau Nabi Muhammad 2 sisi yang paradoksi itu tetapi bisa bergandeng. Sangat berani kalau jalan menghadapi musuh nggak perlu pendamping. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang baru berperang, baru pertama perang, ketika terjadi dentuman perang begitu banyak itu, mereka memegang baju Nabi dan di belakang Nabi takut. Kenapa? Mentalnya jatuh. Gitu loh. Dan Nabi tidak menundukkan ya tubuhnya dan sebagainya karena berani. Tetapi sekali juga afun nas, orang yang sangat pemaaf walaupun di dalam perang. Ini nanti saya pingin memberikan contoh ya nih, tapi kita ada satu lagi jawaban yang belum terjawab. Apakah ada sifat yang jelek pada diri Nabi? Jawabannya, kalau Nabi dalam kapasitas sebagai seorang manusia tetap ada, ya seperti yang diabadikan di dalam
juz 30 ya, juz amma itu abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi itu bermuka masam dan menoleh ketika datang kepadanya orang yang buta. Karena Nabi sedang berhadapan dengan tokoh Bani Quraisy yang begitu luar biasa. Padahal Nabi bermuka masam, seakan gini, emang nggak bisa sabar apa. Nanti ada waktunya, sekarang ini sedang ada tamu. Masalahnya dia nggak lihat. Ya, sehingga Allah menegurnya bahwa perbuatan yang semacam itu nggak boleh. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran supaya itu menjadi pelajaran buat kita. Jangan melihat, menilai tampilan fisik gitu lah. Bisa jadi yang kelihatannya sederhana, tetapi dia akhiruhum, dia yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah itu salah satu. Jadi pada sifat-sifat kemanusiaan yang lain, umpamanya Nabi itu pernah merasa tidak suka, kemudian Nabi mengucapkan laknat gitu ya, mengucapkan sesuatu. Tetapi setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi tidak pernah mau lagi melakukannya itu tadi. Nah, sehingga ketika dalam perang, jadi ketika perang itu kan sebenarnya Nabi mengatakan al-harbu khud'ah. Perang itu tipu daya. Perang itu tipu daya. Dalam perang itu boleh kita bohong, menipu. Iya, betul. Itu boleh gitu. Kalau enggak nanti terbongkar semua strategi. Nah, strategi itu boleh dilakukan, tipu daya dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengatakan begitu, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, walaupun dalam situasi yang bagaimanapun juga. Nah, ini adalah ketinggian dari akhlak. Salah satu contoh tentang asja'un nas ini, saya kalau ingat itu menarik dan ingat terus itu begini, Mbak Mila. Dalam salah satu perang itu, Rasul dalam keadaan istirahat di bawah pohon, mungkin panas, kemudian pedangnya ditaruh di pohon itu. Kemudian ada orang musuh satu mengambil pedangnya Nabi sendiri, kemudian ditaruh di lehernya. Maka orang itu mengatakan, mana'aka, siapa yang bisa mencegahmu, yang melindungimu siapa? Gitu. Maka Nabi mengatakan Allah gitu, dengan sungguh-sungguh mengucapkannya. Maka orang itu gemetar ketika mendengar kata Allah itu tadi. Kemudian pedang itu direbut oleh Nabi, kemudian dibalik. Ya. Dibalik kepada orang ini. Mana'ak, siapa yang bisa mencegah ya perbuatanku terhadapmu ini tadi. Maka orang itu mengatakan bahwa kau orang yang baik, kau orang yang sempurna, mudah-mudahan kau bisa maafkan. Nabi mengatakan aslim, kau masuk Islamlah. Ya, wa anni Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah. Orang itu mengatakan, lah, aku nggak mau. Nah, pada saat dia nggak mau dan dia cuma berjanji, aku tidak akan memerangimu mulai sekarang, dan aku tidak akan membantu siapapun yang memerangimu. Oleh Nabi dilepas. Kalau saya yang jadi Nabi, saya nggak lepas. Iya, udah gitu kan pengennya, gitu kan pakai ya. Iya, jadi satu sisi dia asja'un nas, yang sangat berani, tetapi afun nas. Pemaaf juga. Pemaaf, kenapa? Beragama itu nggak boleh dengan terpaksa. Iya. Nggak boleh beragama itu dengan tajamnya pedang, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia nanti akan berselimut dengan tipuan. Iya, betul. Dia akan menjadi orang yang munafik. Tapi apa yang terjadi? Musuh inilah yang menyebarkan, yang mengatakan bahwa aku baru saja ji'tukum min khairin nas. Kalau kalian mau tahu, aku baru saja kembali dari orang sebaik-baiknya manusia. Nah, kalau musuh sudah memuji, maka itu sportif. Iya, betul. Itu wah, subhanallah ya. Nggak ada perasaan ya. bagaimanapun kecuali dia afun nas, orang yang sangat pemaaf gitu ya. Oke, menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Masih banyak ceritakan bagaimana sikap Rasul, tutur katanya baginda Rasulullah seperti apa, sikapnya kepada mungkin istri-istri baginda
seperti apa, namanya perempuan kan sulit ya kadang-kadang pakainya untuk bisa apa ya, menyentuh hati perempuan kan juga sulit. Tapi bagaimana nanti kita juga bisa belajar bagaimana sikap Rasulullah terhadap istri-istri beliau, terhadap anak beliau. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rasulullah Teladan yang Sempurna. Pak Kiai, kalau bicara bagaimana kemudian Rasulullah bertutur kata, bagaimana Rasulullah kemudian bersikap terhadap sahabatnya dan mungkin orang-orang tersayang atau keluarga itu seperti apa Pak Kiai? Yang mungkin yang Pak Kiai highlight gitu ya, mungkin kita bisa share. Iya, beliau itu semuanya bagus. Semuanya Jadi kalau ditanya mananya yang jelek gitu, kita kesulitan untuk mencarinya. Beliau itu tetap berbahasa bagus yang menurut ukuran umum itu sebenarnya boleh mengatakan itu. Contohnya gini, ada orang memahami salah ketika Nabi, adakah sesuatu yang bisa dinikmati hari ini? Ternyata ada roti, tetapi tidak ada lauknya kecuali cuka. Maka Nabi makan roti dengan cuka. Dan beliau mengatakan bahwa khairu ta'am al-khal. Iya, sebaik-baik makanan itu cuka. Iya. Gitu. Orang menganggap bahwa cuka itu memang makanan yang terbaik. Padahal yang dimaksud bukan itu. Dia suka salah paham. Oh iya, saya pikir ya udah saya bisa makan sesuatu yang asam atau makan cuka banyak gitu. Makan bakso pakai cukanya dibanyakin gitu Pak. Bukan. Dia tidak mau mengecewakan istrinya. Ketika mungkin terlalai banyak asinnya. Maka beliau tidak mengatakan asin bener gitu. Enggak. Aduh, beliau mengatakan beda, Masya Allah. Ya, bahwa hari ini saya perlu banyak yodium. Jadi nggak ada yang jelek. Tidak ada jadi kata yang menyakitkan ya? Nggak pernah. Satu. Nah, sekarang kita lihat pengakuan Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu mengabdi kepada Rasulullah itu kurang lebih 13 tahun. Kalau pembantu 13 tahun pasti luar dalam sudah tahu bosnya. Menurut pengakuan sahabat Anas bin Malik, Nabi Muhammad itu tidak pernah menyuruh dan tidak pernah menyalahkan. Menyuruh tidak pernah. Dan tidak pernah menyalahkan, lima taf'alu hadza, kenapa begini gitu. Kenapa begitu? Nggak pernah. Wah, Masya Allah sih. Dan beliau juga mengatakan, wala lamani nisa'uhu, istrinya pun tidak pernah menyakitiku. Jadi Nabi Muhammadnya bagus, istrinya juga bagus juga. Sehingga beliau mengatakan kalau segala sesuatu yang tidak menyenangkan Anas, Nabi mengatakan dakhu fa innaha qad kadzabalana alaik. Ya, tinggalkan saja. Ini sudah ditetapkan seperti ini gitu. Enggak boleh marah. Jadi kalau lagi kita ketemu sesuatu yang gondok bikin kita kesel gitu, ingat aja peristiwa ini sudah ditetapkan. Oke, ya udah. Jadi nggak perlu mencari kambing hitam untuk pemuas nafsu gitu loh. Harus belajar banyak sih kayak. Nah, subhanallah. Kita menjadi terinspirasi bahwa sebenarnya hebatnya pendidikan kita, hebatnya yang kita sudah capai hal-hal duniawi, ketika berbicara tentang akhlak maka kita rendah gitu loh. Ya. Kita masih perlu banyak mengingat lagi gitu. Jadi memang kualitas seseorang itu betul ya, apa yang mungkin kita bisa kita mungkin yang sangat relate dengan yang terasa belakangan ini ya Pak Kiai, bahwa memang untuk bisa menemukan orang yang memiliki akhlak dan adab yang baik itu luar biasa.
tantangannya juga berat begitu sekarang. Orang bisa mendapatkan gelar yang tinggi, pendidikannya juga luar biasa. Tapi kadang kalau sudah attitude-nya ya, akhlak adabnya itu minus lah bahasanya gitu, rasanya sulit gitu. Pendidikannya langsung hilang. Iya. Jadi nggak berarti lagi mau titelnya berjejer gitu. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya lagi. Nah, ini yang menarik ini. Mudah-mudahan ini jadi stressing point. Beliau itu di dalam hadis dikatakan wa yakhsabun na'al. Beliau itu yang menjahit sendalnya sendiri. Jadi kalau sobek, kalau putus dijahitnya sendiri. Ya warkayo wayar ka'ussoab. Beliau kalau pakaiannya sobek dijahitnya sendiri. Dan beliau termasuk orang yang membantu masakan di rumah. Tuh. Tempat tidurnya. Nah ini para bapak-bapak, para suami-suami ini harus dengerin. Ya, kan? Saya termasuk mencoba mempelajari ini. Gimana Pak? Ada semua ungkapan dari para psikolog. Suami yang baik itu ketika dia bangun tidur itu dia bukan ke kamar mandi. Bukan dia mengatakan kepada istrinya mana kopinya, mana sarapannya. Tetapi ketika dia bangun dia lihat tempat tidurnya dia rapikan dulu. Ini mantap ini kalau dipraktekkan sama suami-suami. Ya, mantap. rapikan dulu. Setelah itu Masya Allah. baru dia lihat apa yang sedang dikerjakan istrinya. Kalau bisa dia bantu dulu. Setelah dia memberikan bantuan baru dia mengurus urusan pribadi sendiri. Masya Allah. Nah, ini kan menjadi sebuah keteladanan banget sehingga ketika orang yang secara disiplin keilmuan itu para psikolog ya, orang-orang barat sebenarnya ingin mengatakan konsepnya Muhammad itu bagus gitu loh. Iya, betul. Konsepnya bagus walaupun dia tidak mau mengatakan itu. Bahwa sebenarnya lihat aja keseharian. Kesehariannya. Jadi kalau ada orang suami bangun tidur langsung lompat dia tinggalkan apa gitu. Kalau yang maknanya kalau yang kecil dia tidak rapikan maka sulit dia bisa merapikan yang besar. Setuju Pak Kiai. Jadi yang kecil dulu dia selesaikan. Itu artinya sebenarnya kalau dalam urusan domestik ya semua dilakukan bersama ya Pak Kiai. Itu kan salah satu contoh dari baginda Rasulullah ya. Membantu istri di dapur, merapikan, bahkan mungkin menjahit pakaiannya sendiri itu kan bagian dari sebenarnya juga kolaborasi, ya kan? Sinergitas juga dalam rumah tangga gitu loh. Iya, jangan bilang itu pekerjaan istri. Iya, aduh. Nah, termasuk makan. Tumpah, jatuh, nggak ada yang dibuang, diambil, dibersihkan, dimakan. Kan biasanya kita belum 5 menit nih gitu ya Pak Kiai. Bukan cuma sekedar itu. Gua kan bayar di sini. Ini kan restoran, udah ada banyak. Enggak, diambil. Kalau sekarang ambil tisu dibersihin, dilapin. Bisa ya gitu ya. Iya makanya itu juga bagian dari sunnah sebenarnya. Jadi kalau ada makanan yang jatuh, jangan dibuang. Jadi jangan dibuang ya. Jangan dibuang. Itu pernah tuh Pak Kiai kan gitu. Jangan kotor, dibuang aja gitu. Enggak, tapi baginda kotor Rasulullah kan soalnya tidak sama dengan najis. Iya, betul. Yang nggak boleh najis. Dan baginda Rasulullah juga mencontohkan sebenarnya ada makanan yang jatuh jangan sampai kita buang. Masih sebentar kita bersihkan bisa kita makan lagi ya. Masya Allah, kok cepat sekali ya rasanya Pak Kiai 3 segmen ya. Baru sedikit tapi waktunya tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Pak Kiai, terima kasih. Jazakallah khair atas ilmunya hari ini. Insya Allah kita harus sambung lagi nih. Kalau bicara soal sosok baginda Rasulullah ini rasanya Insya Allah 30 menit tidak cukup. Nanti insya Allah kita sambung lagi di episode berikutnya. Ya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.